Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Membiti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Buat teman-teman yang mau ikutin live streaming aku, caranya gampang, langsung klik link di description box aku ya. Makasih supportnya. Main-main aja guys, nggak apa-apa ya. Kita nongkrong bareng, kita sharing di sana ya, apapun tentang perkanean ya di sana gitu. Oke? Pokoknya standby terus ya. Aku hampir setiap malam kok live di sana, oke? Nah, jadi untuk video kali ini aku bakalan sharing ya tentang waktu itu kan pernah tuh ada yang tanya gimana sih cara mengatur keuangan ketika sudah menikah gitu. Jadi ini aku mau bahas ya karena aku juga sering nih dapat kayak aku ngeliat terus kayak temen ataupun tetangga atau apapun gitu ya yang atau seseorang apapun kan, pokoknya banyak gitu ya yang aku pernah dengar bahwasanya ketika sudah menikah itu harus istri yang mengatur keuangan. Iya kan? Kalian pernah dengar nggak? Kalau pernah dengar, ini kalau menurut aku sih ada benernya, ada nggak benernya juga ya gitu. Karena balik lagi guys, seandainya nih ya seorang suami, kamu nikah sama pasangan kamu, terus habis itu si suami mempercayakan seluruh pengeluarannya ataupun kayak ketika gajian langsung tiba-tiba semuanya dikasihin istri, dan ternyata si istrinya itu dia nggak bisa pegang duit. Maksudnya kayak dia boros, dia kayak jor-joran sama duit, nggak bisa ngerem ya. Namanya kalau soal duit, aku pun sendiri, aku kalau gimana ya, kalau nggak aku akalin gitu tuh bakal kayak aduh udah deh nggak bakal ada sisa gitu loh. Nah kan, jadi gimana tuh ketika suami katanya kalau pokoknya gajian harus semuanya dikasihin istri biar rezekinya tambah berkah, biar bisa ketabung dan lain segala macem gitu. Tapi nggak taunya ternyata istrinya boros. Gimana tuh? Nah kan ada nggak benernya kan gitu. Nah jadi boleh aja teman-teman ketika kamu nanti sudah menikah ya, buat laki-laki nih ya, ketika kamu nanti sudah menikah terus kayak kamu mempercayakan pengeluaran dan pemasukan itu kepada istri kamu, ya nggak apa-apa gitu ya gitu. Itu sih menurut aku ya pokoknya nanti kan bakalnya kayak perempuan-perempuan yang mau jadi istri juga bakalnya nanti belajar mengatur keuangan walaupun agak sulit ya belajar lah pokoknya gitu kan. Ya boleh sih gitu, tapi kan kalau menurut aku itu yang bisa mengatur keuangan itu nggak cuman istri gitu. Jadi suami boleh kok, pokoknya dipilih salah satu aja di antara suami atau istri yang dia itu bener-bener gitu loh, bener-bener bisa megang duit gitu, dalam arti bisa nabung gitu ya gitu. Karena ya kita nggak boleh egois di dalam pernikahan itu. Jadi harus kayak gimana ya, harus kayak introspeksi diri. Jadi kita lama-lama kan kalau misalnya menikah itu kan bakal seiring berjalannya waktu kita bakal tahu sifat dan karakter pasangan kita kan, luar dan dalam. Nah jadi kan kita bisa tahu lah gitu. Makanya harus komunikasi, harus apa ya, pokoknya harus saling support lah gitu. Aku dulu tuh pernah dikasih nasehat ya sama almarhumah nenek aku gitu, yang beliau itu selalu nekenin banget ke aku, katanya kalau Betty besok kamu kalau jadi istri itu ini ya, istri itu ibarat padasan. Tahu padasan nggak teman-teman? Yang tempat wudhu itu loh, tempat wudhu yang dari gentong gitu ya. Istri itu ibarat padasan. Nah, jadi kalau ketika padasan itu diisi air, mau sepenuh apapun air itu, tapi ketika tutupnya nggak ditutup, itu kan bakal ngocor terus dan air itu nggak bakal penuh kan. Nah itu ibarat istri si padasan itu gitu. Jadi ketika ketika padasan itu ditutup kan lama-lama bisa penuh tuh. Nah maksudnya tuh gitu guys, maksudnya kayak ya namanya duit itu sama aja bisa dibilang kayak air mengalir ya. Jujur deh, pernah kan kalian ngerasain gimana saat duit itu
cuman ngalir doang, cuman numpang lewat doang di rekening kita. Pernah kan kalian ngerasain itu? Aku juga pernah guys dulu gitu. Jadi makanya itu aku sekarang ya cari cara lah ya, gimana caranya supaya bisa hemat, supaya bisa terkumpul, tertabung gitu. Karena jujur ya gitu, ini buat teman-teman yang belum menikah gitu, yang mungkin kayak ngegampangin pernikahan gitu, jangan seperti itu guys ya. Karena pernikahan itu jujur itu nggak semudah yang kamu kira gitu. Jadi kayak apa ya, ya memang sih ya walau alam rezeki itu udah ada yang ngatur gitu, tapi ya masa sih kamu nggak punya project ke depannya, masa sih kamu cuman mau pengen hidup seperti itu aja gitu ya. Ya boleh sih ya bersyukur, mensyukuri apapun yang Tuhan kasih, apapun yang kehidupan kamu sekarang ya boleh gitu. Tapi kan apa salahnya sih kita berniat supaya anak cucu kita nanti tuh nggak ngerasain pahitnya kita gitu loh, pahitnya seperti kita gitu. Misalnya kayak ya kita mumpung masih muda nih ya sekarang, buat teman-teman yang nikah muda ataupun yang masih muda lah ya, ya udah kalian harus rajin menabung, pokoknya kayak investasi lah istilahnya gitu kan, supaya nanti kedepannya itu bakal kalian tuh di saat kalian udah tua, udah nggak bisa kerja, udah nggak produktif tuh kalian bisa menikmati hasilnya. Nah seperti itu maksudnya guys gitu ya. Jadi jangan boros-boros ya gitu. Kenapa sih kok mengatur keuangan di dalam pernikahan tuh penting? Ya penting gitu, karena jujur ya di dalam pernikahan itu kebutuhan banyak banget guys. Ketika gaji kamu cuma 1 juta di pernikahan itu cukup, dan ketika gaji kamu 2 juta cukup. Gini salah, maksudnya ketika kamu merasa gaji kamu itu kurang ya, di gaji misalnya 2 juta gitu ya. Nah, kebetulan nih bulan depan kamu naik gaji lagi jadi 3 juta. Itu kok tetap kurang lagi, dan begitu pun seterusnya ketika kamu selalu pendapatan kamu gede, kok kamu tetap aja kurang gitu. Ya itu dia guys gitu. Jadi semakin kita itu punya penghasilan besar, itu semakin besar juga kebutuhannya gitu. Ini aku ngerasain banget sih kayak aku tuh kayak mikirnya gini loh. Aku kayak mikirnya tuh kayak alhamdulillah aku sekarang gajinya udah gede ya gitu. Jadi aku bakal kayak kan kalau misalnya kayak kita kerja itu kan kayak kita tuh ada prospek kedepannya kan, maksudnya kayak mau ini gitu kan. Nah ketika tiba saat datang gajiannya itu udah kayak oh my god, langsung kayak hilang aja gitu. Maksudnya kayak buat ini ludes gitu kan. Jadi kayak cuman nangkring sebentar, cuman nginep doang semalam di ATM gitu kan. Ya itulah guys, kebutuhan dalam pernikahan tuh banyak, apalagi kalau misalnya kalian yang udah menikah, udah punya anak 1, anak 2, anak 3, oh my god, pampers, susu, aduh dapur ya, belum rinso lah, apalah, molto lah, pewangi lah, sabun lah, odol lah, aduh banyak teman-teman gitu. Makanya itu ya, kalau kalian itu tidak kuat mentalnya, hatinya itu bakal kayak oh my god. Tapi ya nggak usah takut ya, karena kalau kalian itu nantinya menikah itu insya Allah bakal dibawakan rezekinya gitu ya, bakal menikah itu mendatangkan rezeki guys gitu. Aku percaya banget, karena dulu juga aku meragukan ketika aku waktu pas mau diajak nikah tuh sama pasangan aku ngeraguin banget gitu, kayak ih apa bisa sih gaji dia loh cuman segini, sedangkan aku butuh ini gitu. Tapi wallahu alam ternyata bisa, dan aku alhamdulillah nggak kekurangan guys. Walaupun sempet dulu kayak ngirit-ngirit banget supaya bisa sampai genep nutup bulan gitu ya, dan sekarang alhamdulillah udah tumpah-tumpah gitu kan ya. Itulah guys, bersyukur. Pokoknya jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita iri hati, jangan sampai kita apa ya, pokoknya kita harus sadar bahwasanya roda kehidupan itu akan selalu berputar. Jadi jangan bangga ketika sekarang posisi kamu lagi di atas, karena suatu saat nanti dengan mudahnya posisi itu akan berbalik jadi ke bawah. Oke teman-teman, itu aja video dari aku, semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Jangan lupa di subscribe ya, di like kalau kalian suka. Sampai ketemu di video aku selanjutnya, bye bye.